بركة وفقد موجع. Biar kita tahu nih, menentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya. Kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana? Apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar usul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hita was sirriyah, lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas, saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA, untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuzu istikhdam al-basma al-wirathiyah bi qasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang, nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo? Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti, diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan temudi Mekah. Ini kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim, dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Teori itu juga bisa dibantah, bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati, harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal, terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makom Ibrahim, ada bukti kalamu wah kalau anaknya itu ditinggal, disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi ini nunjuk nona pangeran itu kepengen sedantan itu sama. Ya yasilu nama amarallah bihi ayyusol, orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini? Sepatus ngertos nak Islam itu buatan berdiri sendiri, tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad SAW, Mbah Mun sering cerita, kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak.
Terus Nabi ini min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah, terus di rumah keluarga saking ibu. Keluarga saking mbak ibu saja nih, tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najariyah. Delalah Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus di rumah kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa maka fihim syahron saqiman yu'anuna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut di Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah saja niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi gampangane cerita niku wilayah ahli tarikh. Terus tiang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiang Quraisy, tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najjar. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah cara Said Ali niku ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ya, Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing umiyin terbelakang ora rowan, umiyin niku ora rowan. Rarowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing mau kalah itu kepengen menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan itu wah kapan ya Nabi akhir zaman itu turun. Wes kapan pengurus Nabi turun itu kapan? Nabi akhir zaman. Barang dibakas-bakas tiang Ansor itu nguping. Malah ana ngrasani di kuping yo haram tapi mau setengah. Baru kayak nguping itu terus jare tiang Ansor layas bikuna aja sampai wong Yahudi ku luwih ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Dia orang pakai sopan ya. Walhasil terus moro teng Mekah. Digoleki wong sing sifate persis kados sing disebut yang nopo Yahudi. Bareng ketemu teng Al-Mausimul Haji atau Mausimul Haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, kedah ada tema yang diangkat ahli kitab. Mulai wong Nasrani sing terkenal ya Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mbon walhasil terus ketemu terus cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Walhasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah, dulu namanya Yathrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang nopo Islam. Mohon walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Bareng Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo? Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng Mekah. Jadi niku ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti tinggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artefak makam Ibrahim
ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal, disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar.